بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan apakah jin itu mereka makan dan minum. Di sini terbagi beberapa pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan apakah jin makan dan minum. Ada yang berpendapat bahwasanya semua bangsa jin itu tidak makan dan juga tidak minum. Ini tentunya adalah pendapat yang keliru. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya sebagian dari mereka itu ada yang makan dan minum, dan juga ada yang mereka tidak makan dan minum. Dan kemudian pendapat yang ketiga itu mereka mengatakan bahwasanya semua bangsa jin makan dan minum. Karena memang didukung dengan ataupun oleh banyak dalil berkaitan dengan apakah jin itu makan dan minum. Tentunya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir yang menyebutkan bahwasanya semua bangsa jin makan dan minum. Adapun jika mereka tidak makan dan minum, tentunya sama seperti manusia yang mereka melakukan puasa. Ada puasa-puasa yang mereka buat seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan apakah jin itu mampu berubah wujud. Karena apabila dalam bentuk aslinya tentunya mereka tidak bisa kita lihat. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa yang mengklaim atau barang siapa yang mengaku
bahwa dirinya itu bisa melihat jin, ya, maka kami menganggap batal syahadatnya, kecuali dia adalah seorang nabi. Ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ataupun di lain tempat ya Al-Hafiz yang menyebutkan, yang merupakan perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz menjelaskan, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan ucapan dari Imam Asy-Syafi'i ini itu ditujukan kepada siapa saja yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud aslinya. Ya, itu dalam wujud aslinya ketika mereka diciptakan. Jadi seperti manusia, ya seperti inilah kondisi manusia. Ya. Tapi kalau ada jin yang mereka menyerupai seperti manusia, ya itu adalah sudah dalam bentuk perubahan wujud, ya bukan dalam bentuk aslinya. Ya seperti penjelmaan, ya seperti penjelmaan mereka dalam bentuk, ya kalau di Indonesia mungkin dalam bentuk kuntilanak, ya ataupun dalam bentuk genderuwo, ya ataupun dalam bentuk ya pocong, ya dan lain sebagainya. Ini adalah sudah dalam bentuk penjelmaan, ya bukan dalam bentuk asli mereka. Ya. Karena kalau dalam bentuk asli mereka, ya Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan sudah batal syahadatnya. Ya. Barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya maka sudah batal syahadatnya. Ya, berarti dia telah kufur, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apabila dia mengklaim dirinya bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Karena sangat banyak sekali ya dalil-dalil yang menjelaskan ataupun yang mendukung ya perubahan ya wujud jin ya dalam berubah wujud, ya bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk ular, ya ataupun hewan-hewan yang dia sukai, ya, ataupun bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang mereka inginkan. Karena memang bangsa jin diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka bisa berubah wujud. Ya, bisa seperti manusia, bisa juga seperti hewan. Ya, yaitu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis langsung memberikan contoh ya berkaitan dengan jin itu mampu berubah wujud. Ini adalah ya penulis langsung menyebutkan kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya yang ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan mandat ya ataupun kewajiban kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Ya. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini nantinya ya, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia menjaga harta zakat ini nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah beberapa jeda berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku mandat. Jadi Abu Hurairah langsung yang menceritakan kisah beliau sendiri berjumpa dengan setan ya ataupun jin yang sudah berubah wujud menjadi manusia. Ya. Yaitu dia memberikan mandat untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini kejadiannya adalah di bulan Ramadan. Jadi tidak benar anggapan orang
ya, karena setan sudah dibelenggu, ya, sehingga tidak ada lagi setan-setan yang berkeliaran ataupun jin-jin yang berkeliaran. Ya, tapi ini buktinya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masih ada ya yang menyebutkan, ya, masih ada jin-jin ataupun setan-setan yang berkeliaran walaupun yaitu di bulan Ramadan. Ya, walaupun memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya apabila datang bulan Ramadan, ya, maka jin-jin itu ataupun setan-setan itu dibelenggu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Yang dimaksud di hadis ini, ya, adalah jin-jin ataupun setan-setan yang dia dedengkotnya, yang dia pembesarnya saja, yang dia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi berkaitan dengan ini, ya, wallahu alam bisawab, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Jadi ketika sedang menjaga harta zakat, ya, aku kedatangan seseorang yang dengan sigap ataupun dengan cepat mencuri makanan, ya, dari harta zakat. Ya, aku pun segera menangkapnya dan kukatakan, demi Allah, ya, aku akan membawamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian orang itu pun berkata, sungguh aku sedang membutuhkan makanan. Aku ini adalah orang miskin, ya, yang membutuhkan makanan. Aku mempunyai keluarga yang harus kutanggung, yang harus kunafkahi, dan aku sangat membutuhkan makanan ini. Ya. Maka Abu Hurairah pun melanjutkan, ya, aku pun lalu melepaskan orang itu. Ya, jadi orang yang pencuri yang sudah dia tangkap tadi, yaitu dia lepaskan. Ya. Kemudian keesokan paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, kepada Abu Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam ataupun semalam? Ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah mengetahui, ya, apa yang terjadi pada malam tersebut walaupun belum diceritakan oleh Abu Hurairah. Ya, tentunya ini adalah merupakan, ya, Rasul mendapatkan hal ini itu adalah karena wahyu ataupun telah diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, maka Abu Hurairah mengatakan, ia mengaku amat membutuhkan dan memiliki keluarga yang harus dia nafkahi. Maka aku pun merasa kasihan kepadanya, maka aku lepaskan dia. Beliau pun berkata, ketahuilah wahai Abu Hurairah, ya, sesungguhnya dia itu telah berbohong kepadamu. Ya, ia pasti akan kembali lagi. Ya, nanti malam, ya, orang tersebut akan kembali lagi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal ini, ya, tentunya Abu Hurairah pun percaya dan yakin. Ya, karena Rasul yang mengatakan, ya, pasti dia akan datang lagi. Ya, maka Abu Hurairah pun, ya, dia bersiap-siap, ya, berjaga lagi pada malam selanjutnya. Ya, aku tahu dan percaya bahwa orang itu akan kembali lagi, ya, karena Rasulullah telah mengatakan ia akan kembali. Aku pun mengintainya, tidak berapa lama ia datang dan meraup segenggam makanan lagi. Aku pun segera menangkapnya dan kukatakan, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun berkata, lepaskanlah aku. Sungguh aku adalah orang yang membutuhkan dan aku mempunyai keluarga yang harus kunafkahi. Aku berjanji tidak akan kembali lagi. Aku pun merasa kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya kembali. Ini sudah 2 kali orang tersebut ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya. Maka keesokan paginya Rasulullah pun bertanya lagi, ya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, ya, Abu Hurairah mengatakan, ia mengaku sangat membutuhkan dan memiliki keluarga yang harus dia nafkahi.
Karena aku kasihan kepadanya, maka aku pun melepaskannya. Ya. Maka beliau pun berkata, ketahuilah, ya, ia telah berdusta kepadamu. Ya, jadi dan pasti akan kembali lagi kepadamu nanti malam. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada ucapan yang pertama benar dia akan kembali, ya maka yang kedua ini Abu Hurairah pun semakin yakin ya bahwasanya orang tersebut pun akan kembali lagi. Ya maka pada malam harinya kemudian Abu Hurairah, aku kembali mengintai orang itu untuk ketiga kalinya. Ternyata benar, ya ia pun datang dan meraup segenggam makanan. Ya aku pun langsung menangkapnya dan berkata, ya aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Ini adalah yang terakhir ya setelah 3 kalinya. Ya kamu mengaku tidak akan kembali lagi, namun ternyata kamu kembali lagi. Ya. Maka orang itu pun berkata, lepaskan aku, karena aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Aku bertanya, kalimat apakah itu? Ya. Maka ia pun menjawab, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai selesai, ya, yaitu yang berada di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 255. Ya. Jika kamu membacanya sebelum tidur, ya niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Maka kemudian aku pun membiarkannya pergi. Ya, jadi di sini ya setan memberikan kelemahannya ya kepada Abu Hurairah, yaitu dengan membacakan ayat kursi sebelum tidur. Jadi ketika ada seseorang yang sebelum tidur dia membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian setelah dilepaskan, maka keesokan paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya, maka kemudian Abu Hurairah pun menjelaskan, ya menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah, dia mengaku hendak mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat tersebut. Ya. Maka bagaimana ya tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahu oleh Abu Hurairah berkaitan dengan kalimat-kalimat tersebut? Apakah Rasul membenarkan ataukah Rasul mendustakan? Ya, nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah beberapa jeda berikut ini. Maka keesokan paginya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi ya kepada Abu Hurairah, ya, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku pun menjawab, yaitu Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, dia mengaku hendak mengajarkan kepadaku, ya dia mengaku mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Ya. Beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Beliau pun bertanya, ya Rasulullah pun bertanya kepada Abu Hurairah, kalimat apakah itu? Ya, maka Abu Hurairah pun menjawab, orang itu mengatakan kepadaku, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir ayat, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya sampai akhir ayat. Ya. Dan dia pun berkata kepadaku, niscaya engkau ya akan selalu berada dalam perlindungan Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat
itu adalah orang yang paling antusias, yang paling semangat ya dalam melaksanakan kebaikan. Ya, mendengar penuturan demikian, Nabi SAW pun bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ya, ta'lamu man tukhatibu munzu salasi layalin ya Aba Hurairah? Qala la. Qala zaka syaitan. Ya. Ketahuilah, sungguh dia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu, meskipun ia adalah pendusta. Ya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat kepada syaitannya, bahwasanya syaitan ini adalah makhluk yang pendusta. Ya. Akan tetapi di dalam satu ucapan ini, ketika syaitan tersebut mengajarkan ya baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kalian. Ini adalah ucapan yang benar. Ya. Ucapan yang benar. Ya. Jadi kita harus ya mengamalkannya. Boleh kita melaksanakannya. Ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Ta'lamu man tukhatibu munzu salasi layalin ya Aba Hurairah?" Tahukah kamu wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 malam lalu? Ya. Wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Qala la." Aku tidak mengetahui ya siapa ya orang yang sudah 3 malam ataupun yang sudah 3 hari tersebut saya tangkap. Tidak tahu siapa dia. Ya, karena memang dia sudah berubah wujud dalam bentuk manusia. Ya, sehingga Abu Hurairah tidak bisa membedakan apakah dia itu manusia ya ataukah jin. Tapi yang ada di benak Abu Hurairah, orang tersebut adalah manusia. Ya, makanya kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah. Ya, setelah 2 kali dia tangkap, ya, yang ketiga kalinya dia tidak mau melepaskannya, tapi karena telah mengajarkan ya kalimat tersebut, ya maka kemudian Abu Hurairah pun melepaskannya. Jadi Abu Hurairah sendiri pun tidak mengetahui yang dia tangkap itu adalah jin ataupun syaitan. Ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala zaka syaitan." Ya. Beliau pun bersabda, itu adalah syaitan. Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis yang panjang ini ya kita mengambil kesimpulannya bahwasanya jin ataupun syaitan mereka itu bisa berubah wujud ya dalam bentuk manusia. Jadi setan itu bisa merubah wujudnya dalam bentuk manusia. Ya, sehingga para sahabat sendiri tidak mengetahui yang dia tangkap itu ya manusia atau jin. Ya, tapi kalau Abu Hurairah berkesimpulan yang dia tangkap itu adalah manusia. Ya, karena Abu Hurairah mengetahui yang dia makan, yang dia minum itu adalah manusia. Ya, sehingga Abu Hurairah menangkapnya ketika dia berjanji tidak akan datang lagi, dia melepaskannya. Ya, sudah 2 kali dia tangkap, ya, tetap juga masih yang ketiga kalinya dia datang, ya ketiga kalinya dia betul-betul Abu Hurairah sudah sangat jengkel gitu ya, karena sudah 3 kali ditangkap, dia berjanji tidak akan datang lagi, tapi masih datang untuk yang ketiga kalinya. Maka Abu Hurairah pun ya ingin menangkapnya dan betul-betul ingin membawanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ya dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ya, ini adalah merupakan ya kaidah yang sangat penting bagi kita. Ya, bagi para peruqyah ya harus mengetahui kaidah ini. Ya, sungguh ia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu, meskipun ia adalah seorang yang pendusta. Ya, kalau dia hanya dusta saja mungkin tidak masalah. Tapi di sini yang bermasalah adalah dia adalah seorang pendusta. Berarti dia ini benar-benar terkenal dengan suka berdustanya, suka berbohongnya, sehingga ya apapun yang diucapkan oleh syaitan ya ketika meruqyah ya tidak bisa semuanya kita benarkan ya, dan juga terkadang tidak bisa kita nafikan ataupun kita
kita dustakan semuanya. Ya, karena maksudnya kalau memang benar yang dia sampaikan, maka kita bisa mengambilnya. Tapi ketika memang kita tahu itu salah, maka ataupun kita ragu-ragu benar atau salah, maka yang lebih baiknya, lebih amannya adalah tidak kita ambil ucapan setan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ya di lain kesempatan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita berkaitan dengan ya apakah jin ini mampu berubah wujud ya dengan dalil-dalil yang lebih spesifik lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.